Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi mata kuliah akuntansi manajemen dengan judul Manajemen Berdasarkan Aktivitas yang beranggotakan saya sendiri Handayani dengan NPM 0066 dan teman saya Hasna Farhatul dengan NPM 0096. Selamat menikmati video kami, teman-teman. Yang selanjutnya dalam tujuan pembelajaran bab ini, yang pertama mendeskripsikan manajemen berdasarkan aktivitas dan menjelaskan hubungannya dengan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Yang kedua menjelaskan analisis nilai proses. Yang ketiga mendeskripsikan ukuran kinerja aktivitas. Yang keempat mendeskripsikan perhitungan biaya pelanggan dan pemasok berdasarkan aktivitas. ABM yaitu pendekatan keseluruhan sistem terintegrasi berfokus perhatian manajemen dengan tujuan meningkatkan nilai pelanggan dan laba yang dicapai dengan mewujudkan nilai ini. Yang selanjutnya ada model ABM. Ada dua perencanaan sistem. Yang pertama PVA dan ABC. Dalam perencanaan sistem tersebut ada tahap-tahap tersendiri yang saling keterkaitan untuk mengurangi biaya, memperbaiki keputusan, dan untuk meningkatkan profitabilitas. Akuntansi yang selanjutnya ada akuntansi pertanggungjawaban, yaitu alat fundamental untuk pengendalian manajemen, bertujuan mempengaruhi perilaku dalam cara tertentu sehingga akan disesuaikan untuk mencapai tujuan bersama. Yang selanjutnya penyebab kegagalan implementasi ABM. Yang pertama kurangnya dukungan dari manajemen tingkat atas, adanya penolakan dan perubahan. Yang ketiga kurangnya keahlian menggunakan informasi aktivitas yang baru. Yang keempat kegagalan dalam mengintegrasi sistem ABM. Untuk slide yang selanjutnya, ABM dan akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban ditentukan melalui 4 elemen penting. Yang pertama, pemberian tanggung jawab. Yang kedua, penetapan ukuran kinerja. Yang ketiga, evaluasi kinerja. Yang keempat, pemberian penghargaan. Untuk slide yang selanjutnya ada analisis nilai proses. Analisis nilai proses yaitu adalah hal yang fundamental bagi akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas. Selanjutnya, analisis nilai proses berkaitan dengan yang pertama, analisis penggerak, pencari akar pemicu. Yang pertama, input aktivitas, output penggerak aktivitas, akar pemicu. Yang kedua, ada analisis aktivitas, pengidentifikasian dan menilai isi nilai. Ada yang ketiga, pengukuran kinerja aktivitas. Untuk yang selanjutnya ada analisis aktivitas, mengidentifikasi dan menilai isi nilai, yaitu proses untuk mengidentifikasi, menjelaskan dan mengevaluasi berbagai aktivitas yang dilakukan perusahaan. Analisis aktivitas harus menunjukkan 4 hasil. Yang pertama, aktivitas apa saja yang dilakukan. Dua, berapa banyak orang yang melakukan. Ketiga, waktu dan sumber daya yang dibutuhkan. Yang keempat, penilaian atas nilai aktivitas bagi perusahaan. Untuk slide yang selanjutnya ada ukuran kinerja aktivitas. Yang pertama, laporan biaya aktivitas bernilai tambah dan aktivitas tidak bernilai tambah. Yang kedua, tren dalam laporan aktivitas biaya. Yang ketiga, penentuan standar Kaizen. Yang keempat, benchmarking. Yang kelima, perhitungan biaya siklus hidup. Mengenai ukuran kinerja aktivitas. Yang pertama yaitu pelaporan biaya bernilai dan tidak bernilai tambah. Biaya bernilai tambah dapat dicari dengan rumus harga standar per unit dari ukuran output aktivitas dikali dengan tingkat output bernilai tambah untuk suatu aktivitas. Sedangkan biaya tak bernilai tambah dapat dicari dengan penggunaan kuantitas sesungguhnya sumber daya fleksibel atau kapasitas praktis aktivitas yang diadakan untuk sumber daya yang terkait dikurangi dengan tingkat output bernilai tambah untuk satu aktivitas dikalikan dengan harga standar per unit dari ukuran output aktivitas. Yang kedua yaitu pelaporan tren. Pelaporan tren membandingkan biaya untuk setiap aktivitas dengan berjalannya waktu dengan tujuan perbaikan aktivitas yang diukur melalui pengukuran biaya, sehingga dapat bernilai biaya tidak bernilai tambah dari suatu periode ke periode berikutnya jika analisisnya berjalan dengan efektif. Yang ketiga yaitu peran standar Kaizen. Peran standar Kaizen dapat mencerminkan perbaikan yang direncanakan untuk periode masa mendatang. Perbaikan diasumsikan dapat dicapai apabila sejenis standar yang dapat dicapai dengan efektif. Selanjutnya yaitu benchmarking,
yaitu dengan bermaksud manajemen mengidentifikasi peluang perbaikan aktivitas serta menggunakan praktik terbaik sebagai standar dalam evaluasi kinerja aktivitas. Tujuannya yaitu menjadi yang terbaik dalam melakukan berbagai aktivitas dan proses. Pelaporan tren ini kita memberikan contohnya, yaitu pada tabel ini memberikan laporan biaya yang membandingkan biaya tak bernilai tambah dari tahun 2008 dengan biaya yang timbul pada tahun 2007. Pada contoh berikut, kita menggunakan tingkat output setiap aktivitas yang digunakan. Pada tahun sebelumnya, biaya tak bernilai akan disesuaikan hanya dengan asumsi pada penyimpangan dalam persentase yang sama dari standarnya pada tahun ini jika dibandingkan dengan realisasinya pada tahun sebelumnya. Standar Kaizen. Perhitungan biaya Kaizen berkaitan dengan penurunan biaya berbagai produk dan proses yang telah ada. Di dalamnya terdapat dua subsiklus, yang pertama subsiklus Kaizen dan yang kedua subsiklus pemeliharaan. Dalam subsiklus Kaizen terdapat 4 tahapan, yang pertama periksa, yang kedua bertindak, yang ketiga rencanakan, dan yang keempat lakukan. Dalam subsiklus pemeliharaan terdapat 4 tahapan pula, yang pertama periksa, yang kedua bertindak, yang ketiga standar, dan yang keempat lakukan. Dalam bertindak dan standar terdapat unsur mengunci di dalamnya, karena standar ini sebagai patokan. Pengaruh penggerak dan perilaku. Menggunakan ukuran output aktivitas untuk menghitung dan menelusuri berbagai biaya tak bernilai tambah. Dengan mengurangi aktivitas tersebut dapat menghasilkan pengurangan dalam ukuran output aktivitasnya. Yang kedua, manajemen kapasitas aktivitas, yaitu jumlah frekuensi suatu aktivitas dapat dilakukan. Penggerak aktivitas mengukur kapasitas aktivitas. Yang ketiga yaitu variasi kapasitas. Terdapat dua tipe variasi kapasitas. Yang pertama variasi volume kapasitas, yaitu selisih tingkat aktivitas sesungguhnya dengan kuantitas standar bernilai tambah aktivitas. Dan yang kedua variasi kapasitas yang tidak digunakan, yaitu selisih ketersediaan aktivitas dengan penggunaan aktivitas, yaitu perhitungan biaya pelanggan dan pemasok berdasarkan aktivitas. Yang pertama yaitu pengetahuan tentang biaya pelanggan dan pemasok dapat menjadi informasi penting untuk memperbaiki profitabilitas perusahaan. Dan yang kedua yaitu ABC atau Activity Based Costing dapat digunakan untuk menentukan keakuratan biaya pelanggan dan pemasok. Perhitungan biaya pelanggan berdasarkan aktivitas, yaitu pembebanan biaya layanan pelanggan pada pelanggan dilakukan dengan cara yang sama dengan biaya produksi dibebankan pada produk, yaitu yang pertama, aktivitas yang digerakkan pelanggan diidentifikasi dan dimasukkan dalam daftar kamus aktivitas. Yang kedua yaitu biaya sumber daya yang dipakai dibebankan pada aktivitas. Yang ketiga yaitu biaya aktivitas dibebankan kepada setiap pelanggan. Terakhir yaitu perhitungan biaya pemasok berdasarkan aktivitas. Yang pertama, dapat membantu manajer mengidentifikasi biaya yang sebenarnya daripada pemasok, di mana biaya dihubungkan dengan kualitas, keadaan, dan waktu pengiriman untuk kemudian ditambahkan pada biaya pembelian. Yang kedua yaitu pembebanan biaya untuk aktivitas yang berhubungan dengan pemasok mengikuti pola yang sama dengan penghitungan biaya pelanggan dan penghitungan harga pokok produk pada ABC. Yang ketiga yaitu contoh aktivitas yang digerakkan meliputi membeli, menerima, memeriksa barang atau komponen yang datang, mempercepat pengiriman produk karena keterlambatan pengiriman dari pemasok, mengerjakan ulang produk karena komponen yang cacat, dan lain-lain. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video presentasi yang kami tampilkan. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang kami jabarkan. Kami akhiri
akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.